Semua anggota keluarga datang untuk family dinner, termasuk para cucu yang biasanya sibuk dengan pekerjaan atau aktivitas sekolah. Dan, Aidan terjebak di sana sebagai orang asing. Gila, bukan? Dari siang sampai malam, Aidan bicara panjang lebar dengan Oma. Ada banyak hal yang mereka bahas, mulai dari hobi sampai latar belakang keluarga. Secara ajaib, Aidan bisa memenangkan hati Oma hanya dalam waktu beberapa jam. Tentu saja Aidan tak menyadari hal itu. Sejak tadi hanya mencoba untuk santai dan rileks meskipun berada di tempat yang terasa asing, sebab ia sangat menghormati Papa Jati sebagai ketua program studi. Yang penting, kesalahpahaman soal ciuman di bar sudah diluruskan. Semua orang terkejut dengan eksistensi Aidan. Apalagi ketika melihat Aidan bisa mengobrol akrab dengan Oma, seolah sudah saling mengenal sejak beberapa tahun silam. "Ini siapa, Bu?" tanya Tante Jani, tak dapat menahan rasa penasarannya. "Aidan, dosen baru di program studinya Jati," jawab Oma. "Apa hubungannya dengan keluarga kita? Kenapa ikut makan malam di sini?" "Ibu yang minta Aidan buat ikut makan malam di sini." Aidan menggulung lengan kemejanya, membantu memindahkan makanan dari dapur menuju ruang makan. Setidaknya, malam ini Aidan bisa menikmati iga sapi dan berbagai hidangan yang telah disiapkan oleh sang pemilik rumah. Sementara itu, Kara duduk di ujung tangga sambil memperhatikan Aidan yang terlihat mudah sekali membaur dengan keluarga. Sejak tadi Kara tidak sedikit pun bertukar obrolan dengan Aidan, sebab laki-laki itu sibuk melayani semua celotehan Oma. Secara garis besar, Kara tahu kalau Oma telah memberikan lampu hijau. Dalam artian, Aidan adalah laki-laki yang memenuhi standar dan cocok untuk dijadikan calon suami. Lalu, tiba-tiba satu ide gila terlintas di dalam kepala Kara. "Gimana kalau," gumam Kara. Lalu, sedetik kemudian gadis itu menggeleng kuat-kuat. Sudah kelewatan. Tidak semestinya Kara memikirkan hal segila itu. "Kara, bantu Mama bawa minuman ke ruang makan," ucap Mama Sora. Kara segera bangkit dari duduknya, kemudian mengambil sebuah teko berisi jus jeruk. Membawanya menuju ruang makan di mana para anggota keluarga telah berkumpul. Tak lupa curi-curi pandang ke arah Aidan yang sedang menata piring. Tak berselang lama, Sekar datang bersama tunangannya yang bernama Rama. "Akhirnya datang juga," ucap Tante Jani, terlihat sangat antusias karena putrinya mengajak seorang laki-laki untuk dikenalkan di depan keluarga besar. Sekar tersenyum lebar, rona bahagia jelas tergambar pada wajahnya. "Oma, perkenalkan ini Rama," ucap Sekar. Rama menghampiri Oma, mencium punggung tangannya sebagai bentuk kesopanan. Oma menatap Rama dari ujung kepala sampai ujung kaki, tak ada sepatah kata yang terucap dari bibirnya. "Sekar ada rencana mau menikah dalam waktu dekat?" tanya Om Juan. Bahu Kara menegang, tatapannya tertuju ke arah Sekar dan Rama yang sekarang duduk bersisian. Dua manusia itu sama-sama tersenyum. "Sebenarnya malam ini aku mau ngasih tahu soal." Kara langsung bangkit dari duduknya, seketika membuat Sekar menghentikan ucapannya. Semua anggota keluarga terkejut luar biasa. "Malam ini aku mau menunjukkan sesuatu di depan semua anggota keluarga," ucap Kara dengan percaya diri. Aidan tidak peduli dengan drama keluarga yang ada di depan mata. Fokusnya hanya tertuju pada iga sapi yang sudah tersaji di atas meja. "Aidan Haris," panggil Kara. Tatapan semua orang tertuju pada Aidan. Aidan mengangkat kepalanya, balas menatap Kara dengan tatapan penuh tanya. Kara menyunggingkan seulas senyum di bibirnya, kemudian berkata, "Let's get married." Bagi Aidan, pernikahan adalah hal yang jauh dari jangkauan. Laki-laki itu tidak ingin menikah atau berkeluarga, memilih mendedikasikan hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Membagikan ilmu yang telah diperoleh setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan di negara lain, menggeluti bidang yang disukai, menemukan hobi baru, berkelana untuk mengagumi indahnya alam.
Ada banyak hal yang ingin Aidan lakukan sebagai laki-laki layang. Jadi, kenapa harus repot-repot memikirkan pernikahan? Let's get married. Lalu, seorang Kara dengan entengnya melamar Aidan di acara makan malam keluarga. Mengajak menikah sudah seperti mengajak membeli cilok di perempatan, tanpa pertimbangan dan terkesan asal ceplos. Perempuan itu tersenyum, menunjukkan wajah tanpa dosa. Aidan menatap sekelilingnya, menyadari kalau dirinya sedang menjadi pusat perhatian. Semua anggota keluarga tercengang dengan kejutan yang diberikan oleh Kara. Alih-alih mengumumkan batalnya rencana pernikahan, Kara justru melamar Aidan. Yah, anggap saja Kara telah kehilangan seluruh kewarasannya. Gadis itu sedang melakukan taruhan tanpa ada pertimbangan yang jelas. Apabila kalah, konsekuensi yang ditanggung akan sangat besar. Aidan menunjukkan seulas senyum di bibirnya, kemudian berkata, "No, I want to stay single." Jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Seketika membuat Kara sakit dada. Seorang Kara baru saja ditolak mentah-mentah. Situasi di ruang makan menjadi canggung, semua orang saling berkomunikasi lewat tatapan mata. Mama Sora menyikut lengan Papa Jati, secara tak langsung memintanya untuk mencari topik pembicaraan baru agar suasana kembali hangat dan meriah. Tapi, Papa Jati terlalu terkejut sampai tak mampu mengucapkan sepatah kata. Oma juga tercengang, entah karena tingkah cucunya yang di luar nalar atau karena jawaban Aidan yang di luar dugaan. "Kara," panggil Sekar, seketika memecah keheningan di ruang makan. "Stop. Jangan ngomong sama aku dulu," sahut Kara sambil mengangkat satu tangannya. Aidan tak peduli, fokusnya hanya tertuju pada iga yang belum sempat dicicipi. Perutnya sudah keroncongan, sejak tadi siang belum menelan apapun. Laki-laki itu menganggap lamaran Kara sebagai angin lalu. "Aidan, can we talk?" kata Kara beberapa saat kemudian, masih dalam posisi berdiri. Aidan baru saja hendak membuka mulutnya untuk menolak ajakan Kara, tapi Oma tiba-tiba menyela. "Ya, sepertinya kalian berdua perlu bicara," ucap Oma, kemudian berdeham. Sial. Padahal Aidan sudah ingin menikmati iga, nasi hangat, dan berbagai macam sambal yang telah tersaji di atas meja. Rasanya sudah lama sekali tak merasakan lezatnya masakan Indonesia. Aidan berdiri, berjalan mengikuti Kara menuju halaman belakang yang sepi. Agar mereka bisa leluasa bicara empat mata tanpa perlu khawatir ada telinga lain yang ikut mendengarkan. Kara menghentikan langkahnya di dekat kolam renang, kemudian melipat kedua tangannya di depan dada. Ia menghela napas berkali-kali, berusaha mencari kalimat yang pas untuk memulai pembicaraan. Penolakan yang baru saja ia terima memang sangat memalukan, apalagi semua anggota keluarga ikut menyaksikan. "Apa alasannya?" ucap Kara, akhirnya buka suara. Aidan mengerutkan kening, "Apa maksudnya? Kenapa tiba-tiba tanya alasan?" Kara membalik badannya agar bisa bertatapan secara langsung dengan Aidan. "Kenapa nolak lamaranku?" tanya Kara, memperjelas ucapannya yang tadi. "Lucu pertanyaannya," sahut Aidan, kemudian terkekeh pelan. "Imin, kita bahkan nggak saling kenal. Harusnya aku yang tanya kenapa kamu tiba-tiba melamar." "Well, aku mau tanggung jawab, makanya aku ngajak kamu nikah." "I kiss you," jadi rasanya nggak benar kalau aku main kabur gitu aja. "I'm not pregnant, jadi nggak usah repot-repot tanggung jawab." Kara memejamkan mata selama beberapa saat, dalam hati mengumpat habis-habisan. Kara menggakui kalau keputusannya untuk melamar Aidan adalah hal yang sangat gila, semata-mata karena ingin menyelamatkan harga diri. "Bukannya kamu tertarik sama aku?" tanya Kara. "What?" sahut Aidan. "Buktinya kamu tetap stay di sini sampai makan malam. Kalau nggak tertarik, harusnya udah pulang dari tadi." "Maaf, aku stay di sini demi iga sapi, bukan demi kamu." Damn. Siapa sangka kalau eksistensi Kara kalah dengan iga sapi. Kara memijit pelipisnya,
memikirkan cara untuk menyelamatkan wajahnya di hadapan keluarga besar. Bisa dipastikan kalau Kara akan menjadi bahan candaan sampai pertemuan keluarga selanjutnya. Pernikahannya batal, diselingkuhi kekasihnya, lalu lamarannya ditolak mentah-mentah oleh seorang dosen menyebalkan. Sekarang giliran aku yang tanya, ucap Aidan sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Kenapa tiba-tiba ngajak nikah? Kan tadi udah dijelasin, aku mau tanggung jawab karena udah cium bibir kamu, jawab Kara. It's just a kiss. Kita bahkan nggak tidur bareng. Ciuman itu termasuk sentuhan fisik yang kesannya cukup intim. You love me that much, huh. Sampai sekali ciuman aja bikin kamu tergila-gila begini. Kara berusaha sekuat tenaga untuk memupuk kesabarannya. Tampaknya Kara sudah tidak waras karena melamar seorang laki-laki yang super menyebalkan. Menyebalkan, tapi tampan dan seksi. Kamu stay di sini demi Iga, kan? Kata Kara beberapa saat kemudian. Anggap aja kamu makan iga sapi, terus dapat bonus berupa calon istri. Aku nggak ada rencana buat nikah, jadi bonusnya ditolak, jawab Aidan tanpa ragu. Listen, aku juga sebenarnya nggak ada keinginan buat nikah dalam waktu dekat. Aku baru diselingkuhi, lukanya bahkan belum sembuh. So, kenapa tiba-tiba melamar? Demi masa depan. Kamu lihat kan tadi sepupuku Sekar bawa calon suami. Kalau sampai Sekar nikah duluan, Rosarin event organizer bahkan jatuh ke tangan dia. Oh, demi warisan. Exactly. Kita bisa bikin perjanjian pranikah. Gimana? Apa untungnya buat aku? Dapat istri yang cantik, seksi, dan atraktif. Cuma itu. Ada yang masakin kamu setiap hari. Itu sih Magicom juga bisa. Tiba-tiba Kara menyesal karena sudah melamar Aidan. Baiklah, tampaknya sudah tidak ada harapan lagi. Malam ini Kara benar-benar telah mempermalukan diri di depan semua orang, sepertinya mulai besok harus mencoret namanya sendiri dari kartu keluarga. Forget it, ucap Kara, akhirnya menyerah. Aku yang gila karena ngajak kamu nikah. Abis ini jangan muncul di depanku lagi. Don't worry. Aku juga nggak ada alasan yang logis buat ketemu kamu lagi, sahut Aidan sambil menepuk bahu Kara. Kara menghela napas, lalu berjalan meninggalkan halaman belakang. Masih dengan kedua tangannya yang terlipat di depan dada. Aidan mengekor di belakang Kara, menyisakan jarak tipis yang bisa dikikis dengan mudah. Setibanya di ruang makan, Kara dan Aidan kembali menjadi pusat perhatian. Seolah ada lampu sorot yang tertuju ke arah mereka. Oma tampaknya sangat penasaran, ingin tahu bagaimana hasil diskusi antara Kara dan Aidan. Saya pamit dulu, Oma, ucap Aidan sambil membenarkan lengan kemejanya. Terima kasih untuk makan malamnya. Dan, saya juga ingin meminta maaf untuk keributan yang ditimbulkan. Hanya itu. Oma mengerjapkan mata, berharap Aidan mengucapkan beberapa kalimat lagi. Saya pamit, Pak Jati, ucap Aidan sambil membungkukkan tubuhnya dengan sopan. Papa Jati terbatuk kecil, kemudian berkata, baik, hati-hati di jalan. Setelah itu, Aidan berjalan meninggalkan rumah tanpa sempat mencicipi sup iga yang kelihatannya sangat lezat. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba melamar Aidan? Kenapa Aidan menolak lamaran kamu? Tanya Oma, tak sabar ingin mendengar penjelasan dari cucunya. Kara menunjukkan cengiran di bibirnya, kemudian berkata, surprise. Yang tadi cuma prank. Aidan menghentikan mobilnya di carport, kemudian melangkah keluar. Ia mengusap tengkuk lehernya yang terasa pegal luar biasa, kemudian berjalan menuju teras sambil mengeluarkan kunci cadangan. Hari ini benar-benar gila. Aidan seolah mendapat kejutan bertubi-tubi, bahkan sampai detik ini masih kesulitan untuk memahami kejadian yang baru saja dialami. Laki-laki itu berjalan menuju dapur, membuka kulkas untuk mengambil air mineral dan camilan untuk mengganjal perut yang lapar.
Kemana aja, Mas? Kenapa baru pulang? Tanya Alea yang baru saja muncul dari arah tangga. Ada undangan makan malam dari ketua program studi, jawab Aidan sambil duduk di atas stul. Kamu udah makan? Udah, tadi Pak Asep ke sini nganterin sate sama lontong. Masih ada sisa. Alea menunjuk ke arah meja makan. Aidan segera melompat dari stul, lalu mengambil sebuah piring berisi 6 tusuk sate ayam dan beberapa potong lontong. Tampaknya ia harus cepat-cepat mencari asisten rumah tangga agar ada yang menyiapkan makanan sewaktu-waktu. Katanya udah makan malam di rumahnya ketua program studi, gumam Alea ketika melihat Aidan menyantap sate ayam dengan lahap. Nggak sempat makan, jawab Aidan seadanya. Faktanya memang demikian. Aidan tidak sempat memasukkan makanan ke dalam mulut gara-gara lamaran mengejutkan dari Kara. Wait, gumam Aidan beberapa saat kemudian, tatapannya menerawang jauh. Nantinya pasti selalu ketemu Pak Jati di kampus. Bagaimanapun, perempuan yang tadi Aidan tolak adalah putri dari ketua program studi. Nantinya Aidan akan sering bertemu dengan Papa Jati di area kampus, bahkan harus bicara empat mata untuk mendiskusikan hal-hal penting. Rasanya pasti canggung luar biasa setelah serangkaian peristiwa yang terjadi. Mulai dari ciuman di bar sampai lamaran di tengah family dinner. Sit, gumam Aidan. Alea mengerutkan kening, bingung luar biasa karena kakaknya terlihat kesal. Kenapa, Mas? Tanya Alea penasaran. Lamunan Aidan seketika buyar. Nothing. Abis ini langsung tidur, Alea. Besok pagi kita cari sekolah baru buat kamu. Aidan bangkit dari duduknya, kemudian berjalan meninggalkan ruang makan sambil mengusap bibirnya dengan sehelai tisu. Masa bodoh dengan drama yang Kara ciptakan. Yang jelas, Aidan sudah menegaskan bahwa dirinya hanya terjebak di tempat dan situasi yang salah. Kara yang harus jelasin ke keluarganya. Dia sendiri yang cari masalah, gumam Aidan sambil masuk ke dalam kamar yang ada di lantai 2. Tapi, agak gila juga karena Kara tinggal di kota ini. Yang lebih parah, ternyata dia anaknya Pak Jati. Laki-laki itu melepas kemeja dan celana yang membalut tubuhnya, kemudian berjalan menuju kamar mandi. Berdiri di bawah shower, biarkan aliran air yang dingin bersentuhan dengan kulitnya yang terasa lengket akibat keringat. Yang Aidan butuhkan hanyalah istirahat. Ia ingin tidur nyenyak sampai besok pagi, kemudian memulai hari dengan semangat baru.